Pemirsa TV Tabalong yang semoga tetap bahagia bersama keluarga tercinta, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian Allah umpamakan tadi syariat Islam atau ajaran agama kita ini seperti pohon zaitun yang buahnya berkualitas, diperas lalu jadi minyak zaitun. Minyak zaitun ini yang membuat api lampu itu selalu menyala. La syarqiyah wala gharbiyah. Ulama mentafsirkan bahwa ajaran Islam itu bukanlah ajaran yang ada berasal dari timur dan tidak pula berasal dari barat, tapi dia adalah ajaran yang berasal dari Ummul Qura, Makkatul Mukarramah, pusat bumi. Maka ajaran Islam yang kita muliakan ini, yang kita sayangi ini adalah ajaran yang tidak terkontaminasi, ujar orang Wahini. Artinya tidak dicemari oleh barat dan tidak pula oleh timur, tapi memang dia adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ajaran kita Islam ini andaikan kita dalami, kita pelajari lebih dalam, maka pasti kita akan sayang sekali kepada ajaran kita ini. Tak kenal maka tak sayang. Semakin mengenal ajaran kita dengan sering ke pengajian, mendengar di YouTube misalnya Ustadz Abdul Samad, Ustadz Hadi Hidayat, semua ustadz-ustadz, maka insya Allah itu tambah kita senang untuk ingin mengamalkan ajaran Islam. Karena ajaran kita Islam ini semuanya adalah untuk kemaslahatan kita dan umat manusia. Bukankah dalam ajaran kita itu ada maqasidus syariah? Ada yang disebut maqasid atau tujuan-tujuan diadakannya hukum-hukum Allah. Jadi hukum Allah ini semuanya mengandung hikmah, baik kita tahu atau belum tahu. Nah, misalnya maqasidus syariah, tujuan adanya syariat, misalnya hifzun nasal, memelihara keturunan. Karena itu dalam Islam, kalau ingin terhormat keturunannya, maka dia harus menikah. Tapi kalau ingin tidak terhormat, nanti tidak ada yang bertanggung jawab, maka dia akan berzina. Karena itu ibarat orang lebih mengenal silsilah seekor anjing daripada silsilah manusia. Akhirnya setelah lahir seorang manusia tidak terlalu dihiraukan oleh ayah dan ibunya, kadang-kadang dibuang, naudzubillah. Maka Islam melarang melakukan hubungan tanpa nikah. Karena kalau nikah disaksikan oleh orang banyak, didoakan oleh para ustaz dan para orang yang datang dengan memohon ke Allah agar barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Coba kalau berzina, kadang nyamuk, bakadab, kada mendoakan, baudu kada, membaca Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, no juga. Nah, itu bedanya. Tapi kalau menikah, Masya Allah, keluarga senang, orang tua senang, bahkan disiapkan malam itu seperti seorang raja dan ratu. Nah, subhanallah. Kemudian lagi, syariat Islam itu hifzun nafas, memelihara diri. Maka tidak boleh dalam Islam itu memakan bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian, wahai orang beriman, memakan bangkai. Kenapa? Karena ternyata bangkai itu tidak sehat, mengandung bakteri. Ayam mati di kandang, lalu dijual ke pasar. Nah, maka yang memakannya itu akan kena bakteri, virus, karena tidak disembelih. Nah, maka Allah tidak ingin badan manusia ini tercemar oleh bakteri. Kecuali dua boleh bangkai. Bangkai ikan
dan bangkai belalang. Kemudian sapi mati juga tidak boleh dimakan. Nah itulah Allah ingin merawat badan kita, tidak boleh narkoba, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh bertato, tidak boleh menyulam alis, tidak boleh operasi plastik kecuali darurat. Nah subhanallah. Jadi yang pertama, memelihara badan manusia maka tidak dibolehkan merusaknya. Kemudian memelihara keturunan, tidak boleh berzina. Kemudian hifzul akal, memelihara akal, maka dalam Islam tidak boleh narkoba. Kemudian hifzuddin, maka kita disuruh untuk tetap melestarikan, mengajarkan ajaran agama baik di sekolah, DTPA, DTK Al-Quran, di pesantren, supaya agama Allah yang benar ini, yang indah ini tetap diketahui oleh semua orang. Jadi yang pertama, memelihara agama, maka disuruh kita untuk menyebarkan agama Islam. Memelihara akal, maka kita disuruh untuk tidak mabuk. Memelihara jiwa, maka dilarang membunuh. Memelihara kehormatan, maka dilarang berzina. Dan memelihara lingkungan, juga itu dianjurkan hifzul bi'ah. Itulah rahasia-rahasia hikmah atau faidah disyariatkannya hukum-hukum Allah. Jadi bukan untuk Allah sebenarnya hukum yang ditetapkannya, diperintahkannya, tapi hukum itu sebenarnya untuk kebahagiaan kita sendiri. Karena Allah tahu, wa huwa bikulli syai'in alim. Allah lebih tahu yang terbaik bagi hamba-hambanya. Jadi kita menurut saja ujar Allah subuh, bangun, sholat, bangun. Kenapa? Karena subuh itu udaranya segar, udaranya tidak tercemar. Kemudian hormon kita ini ada yang harus aktif di subuh hari. Karena itu orang nang melayur, melandau, pasti membuuk. Karena tapi pintar, karena tapi semangat. Karena itu Allah menyuruh orang beriman itu subuh bangun. Kemudian zuhur pulang. Kenapa disuruh berwudu, membersihkan debu. Kemudian disuruh sholat. Dan ternyata sholat yang paling banyak sunnahnya, qabliyahnya dan ba'diyahnya adalah sholat zuhur. Kenapa? Karena kita mulai subuh sudah sampai siang itu capek uyuh. Ada yang begawi berdiri, ada yang begawi berduduk, ada yang begawi betilantang, main game. Nah, macam-macam begawi. Nah, lalu disuruh Allah bergerak badan ini ketika zuhur sampai. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ayo salat, ayo salat. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo menuju keberuntungan. Ayo menuju keberuntungan. Maka yakinlah bahwa dengan salat, orang yang salat pasti muflih, pasti beruntung dunia akhirat. Nah, akhirnya setelah salat zuhur kita kembali segar karena ada rukuk, ada takbir, ada sujud. Nah, bergerak. Maka zuhur itu paling banyak qabliyahnya, kalau bisa 4, dan ba'diyahnya juga kalau bisa 4. Itulah diantara rahasia Allah menyuruh kita atau melarang kita sesuatu.